Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan tentunya kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan bertawabul ilmi kembali insyaallah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu untuk seluruh kelas peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini, di Rabu malam. Yang alhamdulillah semuanya sudah mulai makin pertama berkumpul di malam hari ini, sudah masuk 85 peserta kurang lebih. Dan insya Allah nanti akan bertambah kembali, yang dimana untuk agenda ataupun materi akan melanjutkan dari pekan lalu Bapak Ibu ya. Dan insya Allah Bapak Ibu untuk seperti biasa, agar kelas ini ataupun dapat berjalan dengan lancar Bapak Ibu, mohon kiranya nanti selama kelas ini berlangsung, mohon Bapak Ibu untuk berkenan menonaktifkan terlebih dahulu ataupun di mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya saat materi sedang disampaikan. Terkecuali nanti jika ada interaksi dengan asatidz kami, Bapak Ibu dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya, namun jangan lupa untuk di-mute kembali ataupun dinonaktifkan kembali. Dan nanti setelah pemaparan materi kurang lebih selama 60 menit ke depan, nanti setelahnya akan memasuki sesi tanya jawab dan juga sesi talaki. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin berkesempatan ataupun yang ingin bergabung untuk sesi tanya jawabnya ataupun talakinya, nanti boleh gunakan fitur raise hand-nya, gunakan fitur raise hand pada akun Zoom-nya masing-masing, kemudian nanti akan Gesa panggil sesuai dengan urutan raise hand tersebut. Dan Bapak Ibu, Gesa pun sudah men-sharekan di kolom chat ya, di kolom chat sudah share ada link untuk absensi. Mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk mengisi absensinya untuk di malam hari ini. Nanti boleh diklik dan berikan penilaian terbaiknya untuk kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah siap semua. Dan marilah kita awali kelas pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Gesa akan sapa kembali. Assalamualaikum, Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Kang Gesa sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, seperti di sini sudah siap semua Bapak Ibunya, ya. Dan insya Allah untuk materi akan dilanjutkan dari pekan lalu, berarti akan masuk ke ayat ke-21, berarti ya. Nah, Baik, kepada Ustadz Salman, bisa persilahkan. baik, syukron Kang Gesa. Baik, ini saya coba-coba share screen dulu ya. Soalnya nanti takutnya tadi kejadian nggak connect nih. Nah, ini ya. Coba. Bahasa kita sambil jalan ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia sehingga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu, dalam majelis yang mubarakah, yang baik untuk kita, baik juga untuk agama kita. Barang siapa yang Allah ingin sesuatu kebaikan baginya, maka Allah akan mudahkan perjalanannya untuk mengetahui agamanya sendiri. Ya, jadi tentang agamanya, pembelajaran tentang agamanya Allah akan permudah seperti itu. Nah, insya Allah di malam hari ini kita kembali akan sama-sama belajar, sama-sama akan membahas sharing-sharing tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Al-Qur'an surah apa hari ini? Surah masih sama ya? Surah Al-Fajr. Nah, Al-Fajr. Al-Fajr atau Al-Fajr? Yang mana yang betul? Al-Fajr. Al-Fajr. Tebal atau tipis? Nah, tipis jadinya ya. Al-Fajr. Tebal atau tipis? Tipis. Is. Kalau Fajr. ayat pertama surah Al-Fajr, ro-nya dibaca tebal atau tipis? Tipis. Is. Tipis karena Kita sama-sama akan belajar surah Al-Fajr, ya. Jadi ro-nya tebal, Al-Fajr seperti itu. Artinya apa Al-Fajr? waktu fajar. Fajar. Di Apa? waktu fajar. Kalau waktu Demi fajar. kalau di waktu fajar itu namanya adalah Menyingsing. subuh. Subuh namanya. Kalau waktu fajar itu namanya subuh. Kalau fajr apa artinya? Demi waktu fajar. Itu wal fajr. Itu kalau ayat pertama wal fajr. Nah itu. Kalau fajr saja apa artinya? Pagi. Ada yang tahu? Fajar. Nah, Pagi. oke. Ada yang jawab waktu subuh. Nah, ini ada suara yang feedback nih. Tolong di. Kalau saya tanya fajar, berarti jawabannya tinggal ya fajar. Nggak ada. Kalau waktu subuh, ya subuh, ya. Nah, kalau waktu fajar, ya subuh, ya. Nah, kalau saya tanya misalkan, artinya syamsi apa? Matahari. Matahari. Kan nggak ada yang bilang waktu siang. Ya. Tapi saya bilang misalkan, kalau saya bilang syafaq, apa artinya syafaq? Dilarang. Safaq. Ya, wama apa? Nah, apa artinya? Syafaq. Kurang tenggelam. Pak Ustadz. Ngatur ini. Pak Ustadz. Ya. Mega merah. Pergantian. Kapan Pergantian mega merah waktu, itu kapan Ustaz. munculnya? Langit merah. Nah, Terbenamnya Pergantian waktu sholat maghrib dan isya. Nah, pergantian waktunya Masuk sholat maghrib ya, ketika Dan maghrib itu. isya. Ketika waktu Isya. maghrib. Nah, ini qadarullah, ini susah buat share screen ya. Kenapa ini ya? karena hujan kali Coba Ustaz. kita restart dulu ya. Ya, mungkin ya. Coba kita restart dulu ya. Nah, baik, sambil jalan.
Yang megang Quran boleh sambil dibuka Qurannya ya. Takutnya nanti share screen-nya nggak jalan, jadi sudah siap dengan Al-Qurannya. Nah, kita tadi bicara sampai mana? Sampai safak ya. Nah, safak itu artinya adalah mega merah. Kapan mega merah itu? Ketika dari ba'da asar sampai waktu maghrib itu kan biasanya ada apa namanya? Ada sunset, betul ya? Nah, ada sunset, kemudian kita lihat tuh ada yang oren-oren tuh. Nah, itu namanya safak. Nah, ya. Apakah kita sebut waktu maghrib? Nah, kan tidak ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya fajar artinya apa? Fajar artinya adalah ya fajar. Seperti kalau Waktu artinya apa? naiknya matahari. Nah, kalau naiknya matahari yaitu fajar namanya. Nah, kalau waktu subuh ya ada waktu subuh seperti itu. Memang ada beberapa yang menyebutkan waktu subuh itu juga disebut dengan fajar seperti itu. Tidak Fajar. masalah. Baik. Kita terakhir itu sampai ayat berapa? Ayat 20 ya. Berarti sekarang ayat 21. Mudah-mudahan bisa ini. Tuh, dia nggak mau tampil ya. Kenapa ya? Baik. Teman-teman megang Al-Quran sekarang? Ya, Ustaz. Nah, baik. Coba ya. Nanti kalau misalkan ininya nggak bisa, berarti pegang Quran. Berarti hari ini berarti Allah takdirkan teman-teman megang Quran. Nah, misalkan kalau bagi ibu-ibu yang sedang berhalangan pegang Al-Quran, ya itu boleh buka mushafnya lewat handphone boleh. Ya, atau ada Al-Quran yang terjemah. Ya, itu ahlan wa sahlan. Boleh insya Allah ya. Nah, yang penting kita tidak memegang mushaf aslinya. Seperti itu. Sampai ayat 20 nanti baru kita sama-sama bahas di ayat yang berikutnya. Nanti kalau misalkan ini tidak bisa share screen, nanti berarti kita langsung banyakkan talaki dan pertanyaan nanti insya Allah ya. Baik. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke. Ta'awudz itu huruf pertama apa? Alif. Alif. Kalau huruf kedua? Ain. Nah, kalau ada alif, ada ain, yang mana yang kebaca? Ain. Ain saja ya. Jadi huruf pertama itu alif atau hamzah? Hamzah. Nah, ya. Jadi repot ya. Kalau huruf pertama apa? Alif. Alif. Nah, kalau alif berarti dia tidak terbaca. Kalau ada alif di awal kata. Nah, pertama huruf hamzah. A'udzu. Coba. A'udzu. Nah, rada digigit ya. Coba, rada digigit. Nggak boleh, jangan sampai ya, jangan sampai sampai betul-betul digigit ya, tapi sedikit saja. A'udzu zu. Coba ulangi. A'udzu billahi gitu ya. Baik, a'udzu artinya apa? Aku berlindung. Aku berlindung. Kalau kita mengucapnya a'udzu menggunakan huruf dzal, maka artinya aku berlindung. Tetapi jadi huruf dzalnya jangan jadi huruf dal yang tidak ada titiknya, ya. Kalau yang tidak ada titiknya
Da. Baik, ini ada suara yang feedback. Sebentar. Kalau ada titiknya, maka dia berarti menggunakan kalau dia ada titiknya berarti huruf dzal. Artinya aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Tetapi kalau misalkan tidak ada titiknya berarti a'udzu. Nah, kalau a'udzu artinya apa? Aku kembali. Aku kembali. Ya, aku kembali. Berarti itu maksudnya mana? A'udzu billah, aku kembali kepada Allah. Innalillahi berarti ya. Innalillahi berarti kalau aku kembali kepada Allah ya. Nah, jadi yang benar gimana? A'udzu billah. Ya, betul seperti itu. A'udzu billah. Itu ya. Bah, sama-sama ya. Sama-sama kita baca ta'awudznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Sekali lagi. Wal laili idza yasr. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. Ulangi ya. Kita ulangi dari mana? Iromadha ya. Iromadhatil imad. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد. ulangi ya وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد. ya الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد. Baik, sekarang ini ya. In ditahan dulu karena dia ada gunah. Inna rabbaka labil mirsad. Ro-nya jangan mantul ya. Ro-nya jangan mires, mire. Ya, jangan mire, tapi mirsad. Ulangi. Inna rabbaka labil mirsad. Baik. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul bentar, sampai mana tadi? Jangan dihabisin dulu ya. Sampai sesuai yang saya baca, jangan sampai habis. Ulangi ya. Oke. Nah, ini yang berisik-berisik di ini dulu ya. Mbak, yang sekiranya ada suara, ini ada suara feedback ini. Nggak tahu suara dari siapa. Feedback itu maksudnya ketika saya bicara, suaranya balik lagi ya. Nah, seperti itu. Mantul gitu ya. Ada kol-kolahnya suaranya ya. Ulangi ya. Kita ulangi dari awal. Saya berhenti di mana sampai sana dulu ya. Jangan langsung dihabisin. Nah, ini saya deketin lagi ya supaya suaranya besar. Suara saya aman? Suaranya? Aman. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول فأما
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول إذا ما ابتلاه قدر عليه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين Sekali lagi ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Lagi ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما Nah, coba perhatikan. Wa tuhibbunal mala hubban
ada ikhfanya ya di sana. Hubban jamma. Nah, sekali lagi saya baca ini. Sebentar. Ya, baik. Sebentar ya. Nih saya ulangi dulu. Nanti perintahnya misalkan kalau membaca baru saya bilang silakan. Nah, itu baru baca ya. Nah, kalau saya belum, jangan dulu. Nah, kalau mau mengulang-ulang sendiri di mute supaya suaranya tidak suara tidak terputus-putus suara sayanya ya. Baik. Ketika di kalimat wa tuhibbunal mala hubban nah itu suaranya ikhfanya jangan sampai tipis. Contoh hubbai jangan ya. Langsung saja fullkan suaranya di hidung. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Nah, silakan nih praktekin ya, silakan. 1, 2, 3. Oke. Berarti sekarang masuk ke ayat 21 ya. Ya. Nah, ini sebentar saya coba share screen dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa di share screen ini. Nah, bantu doanya ya. Ya Allah alam, qadarullah ini kenapa ya? Tidak tahu kenapa ini. Dan bisa Ustaz. Tadi sudah dicoba bisa kok. Cuman nih kok Belum lagi mau jalan-jalan ya Ustaz. mau jalan-jalan. Iya. Teman-teman layarnya apa? Masjid Al-Fat. Masjid Al-Fat mulai berbagi layar. Ini Masjid Al-Fat sedang berbagi layar ya. Biasanya sinyal tuh Ustaz. Sebentar. Bukan sinyal kayaknya. Kalau sinyal pasti suaranya jelek. Ya, betul. Jadi pengen di iPad ya, Menguji pengen. kesabaran Ustaz. Ini memang harus diuji sabarannya kata Allah ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris Sabirin. Ujungnya aja yang hafal Ustaz. Nggak apa-apa ya, berarti lumayan itu juga. Wa basyiris sabirin. Yang setelahnya gimana? Alladzina idza asabat Dia dibagi rata, dibagi 2/1. Ini juga termasuk. Baik, kalau Kang Gesa sedang megang bisa share screen nggak? Minta pendapat kita tinggal 3 perempuan. Dicoba Ustaz ya. Itu aku bantah jadi. Punten Ustaz boleh di nah sudah. Nah, bisa nggak dibantu ya? Ini Boleh. Allahu alam ya. Masya Allah, luar Bisa biasa coba ya. dulu Ustaz sebentar ya. Biasanya satu internetnya sini pakai wifi kan, cuman ini kenapa nih? Gak apa-apa Ustaz, lanjut aja lihat musab seperti Ustaz bilang biar jari-jarinya juga dapat pahala. Masya Allah, betul. Sebentar ya, ini coba saya bantu. Ini pakai yang satu lagi nih. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Sambil nunggu, barangkali ada yang mau ditanya, boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersangkut dengan sharing screen-nya belum bisa.
Tadi Ustadz bilang ya bagi yang punyai mushaf ada terjemahannya, bagi yang tidak sholat boleh Ya. dibuka gitu. Mm-mm. Nah, saya juga dalam keluarga saya gitu boleh dikatakan nggak boleh sama sekali gitu. Mm-mm. Bagaimana itu Ustadz? Yang mana yang apa yang sohih lah katakanlah gitu untuk Oke, diikuti betul gitu. betul betul. Yang pertama, kalau mengenai apa namanya? eh Memegang mushaf ketika sedang haid itu boleh atau tidak? Yang megang mushaf itu tidak boleh semua. Terus Ustadz, yang mana yang dimaksud tadi? Yang dimaksud adalah Al-Quran, cuman bukan mushafnya, ya. Karena kalau Al-Quran Oke. terjemah itu kan ada biasanya ada kulit-kulitnya ya, atau Al-Quran yang lain, atau bisa lewat handphone, seperti itu, ya. Nah, kalau orang haid sepakat nifas haid itu sepakat para ulama semuanya boleh baca Quran. Tapi yang tidak boleh adalah memegang mushaf, ya. Memegang mushaf itu yang nggak boleh. Nah, jadi misalkan kalau di Korea nggak boleh Ustaz, nggak apa-apa, ahlan wasahlan. Nah, memang awalnya memang nggak boleh, megang Al-Quran itu nggak boleh. Ya mushafnya. Tapi ada pendapat, riwayat pendapat boleh megang mushaf yang terjemah seperti itu. Cuman kalau misalkan kita tidak meyakini itu, ya nggak apa-apa, silakan saja. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan tidak ada Al-Quran yang terjemah, itu boleh pakai yang aplikasi di handphonenya seperti itu. Jadi Ustadz kalau apa saya menerjemahkan dari perhatian Ustadz yang mushaf itu berarti seperti Al-Quran Madinah, seperti itu mushaf ya? Mushaf itu adalah Al-Qur'annya betul. Jadi Iya, iya, lembaran suhuf itu, iya, nah itu namanya mushafnya. Kan biasanya Al-Qur'an itu ada covernya ya. iya. Nah, kita pegang yang itu. Kan itu, Nah, iya. Nah, mm. ini Ustadz, coba saya perlihatkan yang saya punya ya Ustadz. Nah boleh. Ini ibu siapa ini? Saya Jun Ustadz. Nah, Yang ini Ustadz. nah itu Yang kan ini, dalamnya ada mushafnya ya. Ada ya dalamnya mushafnya. kan begini Ustadz. Nah, yang tidak boleh disentuh itu ada pendapatnya itu mushafnya. Tapi Oh ketika ini, kita ini juga termasuk yang tidak boleh disentuh ya Ustadz. ya, Ini tidak boleh disentuh bagi yang lagi berhalangan. iya betul. Yang Oke. mushaf itu yang sekarang lagi yang dipencet itu ya. Jadi akan ada mushaf nih. Nah, itu mushaf Iya, namanya. Nah, itu oke. mushaf ya. Tapi Ya. untuk cari aman ya, silakan. Boleh kalau untuk cari aman boleh tinggalkan saja. Pilih pilih yang aman saja, yang menurut kita aman. Oh, enggak boleh megang ya sudah, enggak apa-apa. Ya, Misalnya kalau seperti itu. tangannya Ada yang di apa? Dikasih tapi sarung tangan Ustadz, apakah boleh? Nah, apakah boleh ketika kita memegang sarung tangan? Allahu alam. Cuman ketika kita pakai sarung tangan itu kan tidak bersentuhan langsung. Seperti itu. Iya. Karena Ah, dulu suka kalau misalnya lagi membersih rumah, lagi membersih debu, mindahin buku-buku, ya. disuruh udah pakai kain gitu, dipegangin gitu, seperti ini Ustadz. Misalnya, iya deh, seperti ini dipegang gitu, Ah, Ustadz, buat memindahkan. Jadi tangannya nggak bersentuhan langsung gitu. ya, begitu juga insya Allah boleh karena tidak langsung Oke. bersentuhan. Ini Ya, coba ya. terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sebentar ya. Ini kita berusaha dulu ikhtiarnya. Qadarullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini coba bismillah ini terakhir nih. Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Nah, insya Allah nih bisa ini pasti. Nah, Enggak juga. alhamdulillah. Oh ya, sekarang baru Alhamdulillah. Tampil ya. kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah.
Memang Allah pengen menguji dulu sedikit ya. Sabar nggak nih ngajinya gitu ya. Ternyata teman-teman pada istiqomah ya, alhamdulillah. Nah, kita masuk ke ayat 21 ya. Nah, berarti sekarang lebih sedikit cepat ya materinya karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ayat 21 kita baca dulu nih. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Silakan. Sekali lagi ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Baik. Kalla. Nah, di sini ada kalla. Kira-kira itu hukumnya apa tuh? Kalla. Hukumnya apa? Mad jaiz apa? Astagfirullahaladzim, ini tadi di mana penanya? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Karena mad bertemu dengan di lain perkataan. Mad tadi bertemu dengan Kalla. Kalla tadi apa? Mat apa? Kalla. Kenapa disebut dengan mad jaiz? Karena bertemu dengan hamzah di lain perkataan. Hamzah di lain kata. alif berharokat. Gimana? Alif berharokat. Di depannya ada huruf hamzah. Betul ya, karena di sini ada mat tabi'i, setelahnya ada huruf Hamzah. ya. Dan dia berbeda kata. Kala satu kata, idza satu kata. Nah, dia berpisah. Kalau misalkan hamzah sama matnya satu tempat, itu namanya apa? Mat wajib. Betul ya. Lanjut. Kalla idza duk. Nah, ketika ini duk. Nah, ini nggak boleh ada nafas yang mengalir ya. Kalla idza duk. Enggak, tapi dia syiddah. Nah, syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu adalah tertahannya suara. Ya. Kalla idza duk. Nah, duk tidak ada suara. Nah, ya, jadi harus tahan. Kaf itu seperti itu ya. Kaf itu makhrajnya di mana? Kaf makhrajnya ada di pangkal lisan. Jadi lidah kita ya. Lidah kita itu yang paling belakang, ke langit-langit paling belakang juga. Ya, tapi ke bagian yang antara langit-langit lunak dengan yang keras. Kerasa nggak ada langit-langit yang lunak, yang nggak ada tulangnya, sama ada yang keras. Bisa nggak ngerasain? Bisa. Nah, jadi caranya ngerasanya diputer. Jadi ujung lidahnya dikebelakangin gitu ya. Ya. Nah, huruf kaf itu di antara yang lembut sama yang keras. Kalla idza duk. Nah, kerasa lidah pangkalnya naik. Duk seperti itu. Ya. Kemudian lanjut. Kalla idza dukkatil ardu. Nah, ini alif lam apa? Qamariyah. Ya, qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Alif lam. Di depannya ada huruf hamzah. Hah? Karena depannya Ada huruf hamzah.
Kalau misalkan di sini bukan huruf hamzah, gimana? Karena lamnya dibaca. Itu huruf komari. Karena ada alif lam sukun bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Huruf-huruf qamariyah apa? Abgi hajaka wa khuf Ayo. aqim. Nah, itu ya. Huruf hamzah tadi yang disebutkan. Huruf-huruf qamariyah apa? Berarti selain daripada huruf-huruf syamsiyah. Nah, gitu ya. Nanti silakan dicari huruf-huruf qamariyah ya. Nah, syarat pertama ada yang namanya alif. Kemudian syarat kedua dia sudah huruf-huruf qamariyah. Syarat ketiga masih ingat nggak apa? Dia harus kata benda. Kata benda atau sifat atau nama orang. Jadi benda, sifat, nama orang ya, itu di dalam bahasa Arab disebutnya apa? Komar. Isim. Isim. Betul ya. Disebutnya isim ya. Nama orang, kata benda, kemudian sifat ya, itu disebut dengan isim. Kira-kira ardu ini artinya apa? Bumi. Artinya bumi. Bumi kata kerja, kata benda. Kata benda. Kata benda ya, karena bumi itu adalah benda ya. Buatan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya. Lanjut. Kalla idza dukkatil ardu dak. Nah, ini sama ya. Di sini banyak kaf berharokat tasydid. Ini tasydid, ini juga tasydid ya. Jadi sama. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Ada tanwin bertemu dengan huruf dal. Hukumnya apa? Ikhfa itu ada dua. Yang pertama ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Yang mana? Kalau ikhfa syafawi syaratnya apa? Betul ya. Apabila ada mim, apakah cukup dengan mim saja? Bertemu dengan huruf ba. Mim yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Apabila ada mim sukun bertemu dengan selain daripada mim dan ba. Bertemu ya. Apabila ada mim sukun setelahnya bertemu dengan huruf ba. Ini namanya ikhfa syafawi. Yang tahu nggak kenapa dinamakan dengan ikhfa syafawi? Karena keluarnya dari tempat keluarnya sama. Keluarnya kedua bibir. Yang keluar dari bibir apa? Mim dan ba. Makhrajnya dua bibir, Ustaz. Makhrajnya dua bibir. Yang makhraj dua bibir huruf apa? Mim sama ba. Mim sama ba. Kebetulan mim juga makhrajnya di kedua bibir. Itu mim ya. Coba silakan, ada nggak yang bisa ngucapin huruf mim tanpa tempelin kedua bibir? Coba ucapkan ma tanpa menempelkan kedua bibir. Keluar. Pasti suaranya gini ya. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi satu huruf pun di dalam Al-Quran tidak bisa kita ubah cara pengucapannya. Ya, tidak bisa kita mau sesekali Ustadz pengen ngucapin huruf mim tanpa menempelkan kedua bibir. Silakan. Ya, karena Allah sudah janji apa? Wa innahu lahafizun. Ya, kami akan jaga Al-Quran itu. Allah langsung yang jaga. Ya, bahkan bukan Al-Qurannya saja. Satu hurufnya tidak bisa kita mengubahnya. Tapi satu huruf Al-Quran bisa mengubah hidup kita.
Nah, ingat itu ya. Kenapa Ustaz kok bisa seperti itu? Ya jelas. Satu huruf Al-Qur'an 10 kebaikan. Nah, apalagi nanti bulan Ramadan nih. Nah, ya 10 kebaikan dikali lagi dan berikutnya. Nah, ya, jadi kalau ada tanwin itu apa? Nun sukun tanwin fathatain kasratain dhammatain. Tanwin apa tanwin? Artinya tanwin. Tanwin adalah huruf ganda. Tanwin adalah huruf ganda. Berarti gimana itu? Ba sama ba berarti tanwin. Huruf mati bertemu dengan ada nunnya kasrah yang double atau fathah yang double. Tanwin baris 2 bilang. Nah, tanwin baris 2. Kalau misalkan saya buat gini, tanwin bukan? Tanwin berarti tidak hanya garis tanwin berarti. Apa itu tanwin? Tanda baca yang diucapkan dengan merapatkan bibir, Ustadz. Dengan merapatkan bibir, Ustadz. Tanwin, coba an. Menyebutkan huruf an. Nempel nggak bibirnya? Ada baca yang menunjukkan bahwa huruf terakhirnya tanwin seperti bertemu dengan huruf jadi tanwin itu apa? Tanwin itu adalah baris 2 di atas. Oke, cukup. Betul ya, semua jawabannya betul. Ya, semua jawabannya betul. Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya. Cuman tidak bisa ini Ustaz, ini Ustaz. Nah, ya. Nah, pasti kalau saya bilang tanwin tahu nggak? Pasti semuanya tahu tanwin. Cuman tanwin itu apa artinya? Nah, itu. Ya. Tanwin itu artinya adalah tambahan. Non sukun. Tanwin itu adalah cara baca dalam Al-Quran ya, yang memberikan hurufnya suara nun. Yang memberikan apa? Hurufnya suara nun. Contoh. Nih saya kasih contoh ya. Ada yang namanya huruf misal. Di sini ada huruf ba. Kalau saya kasih fathah, bacanya gimana? Ba. Ba. Ada huruf mim, saya kasih fathah. Nah, saya ada huruf nun, saya kasih fathah. Nah. Tapi jika saya tambah garisnya 2, jadi man. Dari mana ada nunnya? Tanwin kedua dari fathah kedua, Ustaz. Dari tanwin ini tadi ya. Jadi tanwin itu adalah apa tadi saya bilangnya? Cara baca dalam Arab tambahkan huruf nun. Nah, ya, huruf nun. Maka dari itu, kenapa ya tanwin itu bisa menjadi hukum? Padahal kan nggak ada yang namanya hukum tanwin, nggak ada ya. Yang adanya nun sakinah, mim sakinah, lam sakinah, gitu ya. Tapi kenapa tanwin ketika bertemu setelahnya huruf dal misalkan menjadi ikhfa? Karena ketika kita mengucapkan tanwin ada satu huruf di sana yaitu huruf nun. Sementara apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ini, maka dia dibaca ikhfa, maka dia dibaca izhar, maka dia dibaca idgham, maka dia dibaca iqlab dan lainnya. Ya. Nah, jadi misalkan kalau ada tanwin, suara nunnya harus jelas. Ya, suara nunnya harus jelas. Nun makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan betul. Makhraj huruf nun ada di tarful lisan. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Nah, tetapi nanti nun itu keluarnya suaranya lewat mana?
Al-khayshum. Khayshum. Keluarnya melalui rongga hidung ya, melalui rongga hidung seperti itu. Nah, dakka dakka. Baik, di sini baik, stop dulu. Mute dulu ya. Di sini ada tanwin juga nih. Sini ada tanwin juga. Ketika saya berhenti di sini, wakaf di sini, apakah dia tetap muncul huruf nunnya? Tidak. Tidak. Kenapa? Mad iwad. Karena yang awalnya dia dibaca ya, maka dia berubah nunnya hilang ya, nunnya hilang karena tanwin tadi. Akhirnya tanwinnya menjadi satu baris saja. Kemudian ada sisa satu alif lagi nih. Ya, satu coretan lagi dipindahkan menjadi fathah. Kalau ada menjadi fathah, menjadi alif. Kalau ada fathah dan alif, berapa harokat dibacanya? 2 harokat. Makanya mad iwad itu dinamakan dengan mengganti ya, yang awalnya suaranya suaranya dakkan, tapi saya ganti yang seharusnya menjadi al-jawf, panjang diganti. Menjadi panjang seperti itu ya. Nah, itu tadi ayat 20 21 ya. Nah, ini mohon maaf ya semua teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, tadi ada gangguan sedikit ya. Nah, mungkin banyak hikmah nanti yang bisa kita ambil ya. Nah, dari iPad yang nggak mau share screen tadi ya. Nah, mudah-mudahan walaupun sedikit tadi, secara cepat saja ada ilmu yang kita dapatkan insya Allah. Nah, baik, sudah jam 9.02. Nah, silakan nanti jika ada pertanyaan ataupun nanti jika tidak ada pertanyaan, kita langsung talaki ya. Nah, nanti bagaimana Ustadz kalau yang tidak dapat talaki? Saran saya kalau ada yang sedang talaki, diperhatikan. Wah, ini nanti ada koreksian di mana ya teman saya. Nah, berarti kita jangan di sana salahnya. Nah, ya. Sama ketika saya misalkan talaki dengan Ustadz, itu ngantrinya lama ya. Satu keliling dulu tuh kalau halaqah tuh. Nanti pas giliran kita dapat dia di satu ayat misalkan, itu juga satu ayat salah misalkan ya, misalkan harus dikoreksi, banyak yang dikoreksi, ngantrinya 2 jam itu. Nah, dengan ngantri 2 jam itu kita banyak mengambil hikmah. Oh, tadi dia salahnya di sini, saya tandain. Kita jangan salah di sini. Oh, dia tadi di sini ditegurnya. Oh, dia tadi di sini ketika ini. Nah, pas giliran kita sudah tahu, oh di sini jangan salah, di sini jangan salah, di sini jangan salah. Karena ketika kita talaki, alhamdulillah lancar. Ya, ataupun ketika kita membaca sendiri, kita sudah jaga-jaga, oh kemarin ada yang di sini nih yang dikoreksi, oh saya jangan sampai dikoreksi seperti itu ya. Itu hikmah daripada menyimak, mustami' namanya ya. Ada yang tasmi', ada yang mustami' ya. Nah, itu ada lagi yang kemudian yang menyimak seperti itu ya. Ada yang pentasihnya. Nah, saya pentasihnya. Ada nanti yang tasmi'nya. Ada juga yang mustami'nya. Insya Allah kalau kita dengerin orang baca Quran, sama pahalanya ya. Mendapatkan pahala juga nanti insya Allah ya. Walaupun tidak membaca, cuma kan kita mendengar kalamullah seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Kang Gesa untuk sesi berikutnya. Baik, syukran untuk Ustaz Salman untuk bedah tajwid malam hari ini. Kita bertambah ke ayat 21. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf jika ada sedikit kendala teknis untuk malam hari ini. Seperti biasa, lewat dari pukul 21 kita akan buka untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan masuk ke sesi talaki. Nah, sebelum memasuki sesi tersebut, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, mohon kiranya Bapak Ibu dapat mengisi absensinya Bapak Ibu ya. Saya kirimkan ulang sekali lagi di kolom chatnya. Bapak Ibu boleh klik link Google Form-nya, kemudian diisi absensinya Bapak Ibu ya. Nanti boleh berikan penilaian terbaiknya untuk kelas Tasin Akbar Sobat Ngaji malam hari ini.
Baik, kalau begitu kita akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Jika ada, boleh gunakan fitur raise hand-nya. Di sini sudah ada beberapa akun yang raise hand. Cuman Gesa harus pastikan dulu nih, ini mau tanya jawab atau mau talaki nih, karena biasanya langsung ingin talaki. Nah, apakah ada yang ingin tanya jawab terlebih dahulu, Bapak Ibu? Talaki saja Ustadz. Langsung talaki. Baik, sebelumnya Ustadz Salman di sini Gesa cek ada di kolom chat dari Ibu Ratna. Afwan Ustadz mau nanya yang ayat 20 tentang ikhfa, mohon dijelaskan lagi kenapa harus masuk di khaysyum. Oh baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Baik, di ayat 20, nih ya, ayat 20 kita buka. Kenapa harus masuk al-khaysyum? Coba saya lihat dulu pertanyaannya supaya enggak salah nanti ya. Dari Ibu siapa tadi Kang Gesa? Dari Ibu Ratna ya? Benar Ustaz. Afwan Ustaz mau nanya yang ayat 20 tentang ikhfa, mohon dijelaskan lagi kenapa harus masuk di al-khaysyum. Baik. Kenapa ketika kita membaca ikhfa, yang tadi saya maksud adalah ikhfa ya. Nah, nih. Kalau kita bahas tadi ayat 21, nah sama, ada 21 juga ada ikhfa, ayat 20 juga ada ikhfa. Ya, contoh kita ambil ini saja. Wa tuhibbunal mala hubban. Kenapa harus masuk al-khaysyum tadi yang saya jelaskan? Karena di sini ada tanwin. Nah, kalau ada tanwin itu merubah satu huruf menjadi mengubah suara huruf menjadi apa gimana ya? Merubah suara satu huruf menjadi ditambah nunnya. Ya, yang seharusnya kan ini dibaca ba saja seharusnya. Kalau ini tidak ada garis dua. Hubba jamma. Nah, karena di sini garisnya dua, berarti di sana disebut dengan tanwin, berarti otomatis di sini seolah-olah ada huruf nun sukun. Nah, nun sukun itulah yang menyebabkan kita harus mengucapkan melalui al-khaysyum. Al-khaysyum itu artinya adalah rongga hidung. Ya, rongga hidung. Nah, jadi gimana caranya kita mengucapkan huruf nun tanpa melewati rongga hidung? Nggak bakal bisa. Sulit ya. Karena sudah takdirnya huruf nun dan huruf mim melalui rongga hidung. Ya, silakan kalau ada yang bisa mengucapkan huruf nun dan mim tanpa sedikit pun ada suara yang mengalir lewat hidung. Nah, itu berarti grand master berarti ya. Kalau ada. Nah, kenapa tadi kita harus al-khaysyum? Karena nun itu makhrajnya ada di al-khaysyum. Ya lempeng aja Termasuk al-khaysyum. Ya, walaupun kalau ditanya Ustaz, di mana tempatnya keluar nun? Ketika posisi ujung lidah mengarah ke langit-langit atas. Tapi ketika kita mengeluarkan suaranya, nah suaranya itu ada yang melalui rongga hidungnya. Seperti itu. Anna, amma, pasti ada lah hidung. Ya, kalau kita tutup buka gitu hidungnya, pasti ada perubahan suara ya. Nah, itu berarti suaranya ada yang keluar lewat hidung seperti itu. Al-khaysyum itu artinya adalah rongga hidung. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya? Baik, sepertinya sudah. Baik. Syukran. Kita masuk ke sesi talaki saja atau bagaimana Ustaz? Nah, ini sedikit. Ustadz, bagaimana cara baca ikhfa ab'ad, aqrab, dan authar? Baik. Pertama, saya pernah menanyakan ini kepada guru kami, ya. Bukan ausar kayaknya ya. Ini ausat kayaknya. Ausat ya. Bagaimana cara itu? Sebenarnya teori ini tidak ditemukan, tidak ada para ulama yang sepakat ada bagian ikhfa. Ya. Cuman ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang menyebabkan suara kita menjadi samar atau menjadi ikhfa, itu memang beda. Tapi tidak ada dalil yang menyebutkan oh ini bagian ausat, oh ini bagian ab'ad, oh ini bagian tidak ada. Ya, memang secara praktek nanti dia akan beda sendiri. Contoh,
Ketika saya mengucapkan nun sukun bertemu dengan huruf ta, itu akan beda kadar suara ikhfanya dengan nun sukun bertemu kaf. Ya, ini contoh. Antum, itu satu, nun sukun bertemu ta. Sekarang yang bertemu kaf. Ing, ing. Beda nggak suaranya? Beda, Ustaz. Beda, Ustaz. Nah, kenapa dia bisa berbeda seperti itu? Karena makhraj mereka yang menyebabkan suara mereka berbeda-beda. Ya, jadi tidak semuanya dipukul rata. Anta, anja, anto, tidak. Ya, tapi ada posisinya. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengucapkan ikhfa, posisi suara samarnya itu atau posisi kita itu siap-siap mengucapkan huruf ikhfanya. Contoh, misalkan ini kan tanwin. Setelahnya huruf jim, maka otomatis setelah kita ucapkan nunnya hubban. Nah, ketika lagi seperti itu, maka rongga mulut atau tempat makhraj kita keluar itu sudah siap-siap mengucapkan huruf setelahnya, yaitu huruf jim. Hubban jam, hubban jam. Ya, sudah siap-siap mengucapkan huruf jim. Jadi kalau misalkan ditanya, Ustadz, misalkan bagaimana cara baca ikhfa ab'ad, aqrab dan ausat tadi? Nah, itu dia. Ya, jadi dia dibagi sebagai terbagi menjadi beberapa kadar suara ikhfanya. Ya, ada yang suara ikhfanya itu betul-betul full gitu ya, maksudnya ingkung. Nah, gini. Ketika kita bilang mangkok, itu suaranya gimana? Mangkok, ya, mangkok. Tebal, suaranya tebal. Nah, coba ucapkan mangkok. Mangkok. Nah, ketika kita mengucapkan mangkok, apakah kita bilangnya maingkok, maingkok gitu? Langsung. Tidak, ya. Nah, kenapa? Karena tadi kita ketika kita ada suara nun tadi, kita siap-siap mengucapkan huruf setelahnya itu. Jadi efek karena kita mengucapkan huruf setelahnya, maka suaranya berbeda-beda. Ya. Nah, setelah gara-gara suaranya berbeda-beda itulah makanya ada yang membagi. Nah, itu tapi landasannya belum saya temukan. Ya, misalkan Ustadz ini yang berfatwa misalkan memang ikhfa itu terbagi menjadi beberapa bagian seperti itu. Allahu a'lam. Jika memang nanti ada referensinya, nah itu boleh di-share ya. Tapi sejauh ini ketika saya bertanya kepada guru kami, memang suara ikhfa itu akan berbeda pada setiap hurufnya. Tapi kalau mengenai ada jenis ab'adnya, jenis ausatnya itu Allahu a'lam, seperti itu. Baik, cukup Kang Gesa? Baik, syukran Ustaz Salman. Kita akan langsung masuki saja untuk sesi talakinya Ustaz ya. Untuk talakinya berapa ayat Ustaz? Talakinya kita 4 ayat ya. Berarti dari ayat berapa? 18. Berarti dari 19, 20, 21. Baik. Nah, Ustaz. Kok kencungkan tangan, Pak? Baik, kalau gitu berarti 4 ayat ya, Ustaz. Betul, dari ayat 18 berarti 18, 19, 20, 21. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi untuk talakinya. Untuk talakinya dari ayat 18, 19, 20, dan 21, Gesa akan panggil ataupun sebutkan namanya satu persatu secara berurutan. Dan mohon kiranya Bapak Ibu untuk yang lainnya, mohon untuk di-mute terlebih dahulu mikrofonnya agar dapat terdengar dengan jelas, sehingga nanti jika kebagian untuk sesi talakinya akan lebih cepat, lebih mudah ya, karena sambil diperhatikan juga untuk yang sedang talaki, seperti itu. Baik, untuk yang pertama, Gesa persilakan kepada Fatir. Assalamualaikum, Kak Fatir.
Assalamualaikum, Fatir. Apakah masih bergabung? Jika tidak ada respon, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk Oh, sudah ada. Baik. Silakan, Fatir. Boleh dibuka mikrofonnya untuk atas nama Kak Fatir. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Fatir, coba ta'awudznya dulu. A'udzu bukan a'uju. Kalau a'uju itu beda, itu huruf jim berarti. Ta'awudz itu hurufnya pertama ada yang namanya huruf hamzah, kemudian ain, waw, baru dzal. A'udzu bukan a'uju ya. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wataquluna turasa aqlal lamma. Dari ayat 18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wataquluna Ini turasa. coba perhatikan huruf-hurufnya, diperhatikan ya. Huruf-hurufnya yang mana yang huruf hamzah, yang mana yang huruf ain. Wataquluna turasa aqlal lamma. Watuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dunya nggak panjang. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ya, Fatir harus sering-sering baca Quran ya. Insyaallah Ustaz. Minimal sehari ya, kalau nggak sanggup 1 halaman, setengah halaman. Supaya nanti terbiasa kita membaca Al-Quran ya. Karena Al-Quran ini kalau nggak sering kita membacanya, ada sesuatu yang beda gitu ya. Ada sesuatu yang beda seperti itu ya. Sama lah, misalkan kalau kita sudah lama misalkan ke daerah orang ya, kemudian kita pulang ke daerah kita misalkan, pasti bahasanya itu berbeda, cara bicaranya itu berbeda. Sama Al-Qur'an juga seperti itu. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'in bifaqihi. Kata Imam Jazari itu tidak ada bedanya orang-orang yang membaca dengan tajwid dengan yang tidak membaca tajwid, illa riyadhatum ri'in bifaqihi, kecuali mereka yang sering mengulang-ulang. Maka mereka yang nanti akan lancar bacanya, akan fasih dalam membacanya ya. Jadi silakan nanti disiapkan waktunya untuk sering-sering banyak membaca Al-Quran. Lanjut Kang Gesa. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, syukran untuk Kak Fatir. Selanjutnya untuk Ibu Hasnah. Assalamualaikum, Ibu Hasnah. Assalamualaikum Ibu Hasnah. Apakah masih bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari ayat 18 sampai 21 ya. Baik, syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin.
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Nah, Masya Allah, mumtaz. Bagus ya. Nah, Syukran. dipertahankan sering-sering ya baca Qur'annya. Insyaallah Ustaz. Baik. Lanjut ke Syukran Ibu Miss. Hasna. Baik. Selanjutnya Ah. untuk Ibu Rasma. Assalamualaikum Ibu Rasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. Baik, ulangi. Wa ta'kuluna tura. Nah, kalau huruf ro itu dia akan selamanya tebal. Kalau dia berharakat fathah ya. Wa ta'kuluna tura. Jangan roa, roa. Kalau roa itu pertamanya tebal, tipis, 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 tipis. Nah, gitu ya. Dia harus selalu tebal. Wa ta'kuluna tura. Ah, tuh selamanya dia tebal. Ro, tidak ro, ro. Nah, gitu. Ulangi. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا ro-nya jangan mantul. Kalla idza dukkatil itu mantul. Mantul berarti. Jadi dia harus tetap di atas. Ardu. Kalla idza dukkatil ardu dakka. Ulangi. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Mumtaz, Masya Allah, Barakallah fiik. Sering-sering ya baca Jazakallahu Qur'annya ya, khairan. sudah bagus, tinggal harus disering-seringkan. Ummu Ayyub, Masya Allah. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan kathiran. Baik, syukran. Selanjutnya untuk Ibu Nur Sapitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Nah, l-nya jangan terlalu lama. Wa ta'kuluna turatha aklal. Nah, itu jangan terlalu lama. Dia cukup masuk saja langsung ucapkan harakatnya. Aklal lamma. Ya, minimal 2 harakat. Aklal lam al. Jangan terlalu panjang. Ulangi. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Ya.
Tuhibbunal Nah, langsung mala tasydid, langsung masuk tasydid. Wa tuhibbunal Tuhibbunal mala hubban jam'a Kalla idza dukkatil ardu Baik, sebentar yang lainnya di mute dulu ya supaya Ibu Nur Sapitri terdengar suara. Ulangi. Di kalla idza duk Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka Baik, nah, insyaallah barakallahu fiik. Tinggal dilatih lagi ya dengan sering-sering membaca Al-Qur'an, insyaallah lancar. Ustaz, jazakallahu khair. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik. Terima kasih Guru Sapitri. Selanjutnya untuk Bapak atau Ibu Guna Wahana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar, Afwan, ini akhwat atau ikhwan? Bapak atau Ibu tadi? Perempuan Ustaz. Oh, Ibu berarti ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rawanya jangan mantul. Bismillahirrah. Nah, ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. ولا تحاضون على طعام المسكين. Ulangi. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Baik, ulangi coba. Tadi putus-putus suaranya. Ini suara saya putus-putus nggak? Suara Ustadz nggak putus. Nah, coba Ibu Guna diulang, Ibu Wana coba diulang lagi di ayat 21. Kalla idza duk. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, Masya Allah, barakallah fiik. Bagus ya Ibu Wana. Pertahankan, mudah-mudahan istiqamah. Baik Ustaz, syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz. Afwan wa jazakillah khairan katsiran. Baik, Ustaz Salman. Selanjutnya, mungkin ini yang terakhir Ustaz ya? Karena satu orang lagi ya. Satu orang terakhir ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena Alhamdulillah antusiasme luar biasa malam hari ini, cukup banyak yang raise hand. Namun untuk saat ini kami akan berikan kesempatan terakhir untuk Bapak Adrian Al-Faradi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak Adrian Al-Faradi. Oh, Ibu, Afwan. Silakan. Nggak kedengaran. Keluar itu Kang Esa. Sepertinya wala tahduna ala ta'amil miskin.
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا ودكا. Ya, cukup, Masya Allah ya. Suaranya kecil sekali ya. Teman terdengar. Tadi terdengar lancar. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nanti kedepannya silakan ya di setting lagi suaranya supaya terdengar jelas. Tadi itu kayaknya jauh sekali ya. Dengan device-nya, dengan alat handphone atau laptopnya. Seperti itu. Satu lagi mungkin Kang Gesa. Biar. Baik, terakhir Ustaz berarti ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya untuk yang terakhir ada Ummu Adina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Allah itu punya sifat yang namanya tawassut. Dia antara tertahan makhrajnya dengan mengalir suaranya. Jadi jangan sampai tidak mengalir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia tidak mengalir, tapi dia harus mengalir. Karena dia juga harus muncul yang namanya sifatnya takrir. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sip. Lanjut. Wala tahabbuna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Masya Allah. Mumtaz. Jayidan. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakillahu khairan katsiran. Baik, syukran. Sepertinya sudah dicuupkan terlebih dahulu Ustaz untuk malam hari ini ya. Untuk lakinya. Karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 21.33 waktu Indonesia Barat. Di beberapa daerah pun sudah lebih malam dari saat ini. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum dapat berkesempatan untuk bisa talaki atau pertanyaan jawabnya di malam hari ini. Nanti insya Allah akan ada kesempatannya di pekan depan dan berikutnya. Baik Ustaz Salman, sebelum ditutup silakan mungkin ada yang mau disampaikan kembali. Cukup Kang Gesa, paling nitip ya ke teman-teman setelah kita membaca Al-Quran itu alangkah baiknya kalau kita berdoa. Nah, ini saya ajarkan satu doa yang nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Nah, ini bisa diikutin ya kali teman-teman sekali. Allahumma arhamni bil Quran. Silakan. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana. Yawmal qiyamah. ولا تجعل القرآن حجة علينا ونكونن من الخاسرين. Artinya, ya Allah, berikanlah Al-Quran ini sebagai rahmat bagi kami, jadikan Al-Quran sebagai hujjah yang baik kepada kami nanti di hari kiamat, dan janganlah Engkau menjadikan Al-Quran ini sebagai hujjah yang buruk atas kami nanti di hari kiamat. Kalau memang itu terjadi, maka kami sungguh termasuk orang-orang yang
merugi ya. Jadi nanti silakan habis baca Quran itu biasakan untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa kita sehabis membaca Al-Quran. Seperti itu saja untuk malam ini. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Gesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Salman untuk berhadiah malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, berhubung sudah menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, sepertinya untuk kelas malam hari ini perlu diakhiri malam hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua, untuk yang belum mendapatkan kesempatan untuk tanya jawab ataupun untuk talaki di malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ahad malam dan juga di Rabu malam pekan depan. Jadi jangan lupa untuk di-set remindernya di handphone masing-masing untuk kembali lagi bergabung, dan juga boleh invite keluarganya, sahabatnya, orang-orang terdekatnya, orang terkasih, tersayangnya untuk dapat bergabung juga di kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di setiap Rabu malam dan juga Ahad malam ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan malam hari ini. Mari kita tutup dan juga akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran untuk Bapak Ibu semua. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mohon izin untuk dapat kami akhiri ya.